Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Kowi. Dan hari ini adalah hari Jumat, maka seperti biasa kita langsung aja menuju ke BKN Go ID Official Instagram. Dan di sini sudah diunggah untuk penetapan NIP CPNS dan juga P3K per tanggal 3 Juni 2022. Oke, dan di sini tadi saya juga nengok beberapa isi komentar-komentarnya. Cuma nanti aja kita lihat, kita langsung aja menuju ke pembahasannya untuk hasil akhirnya. Kalau untuk detailnya sih nggak ada perubahan yang signifikan ya. Kita langsung aja menuju ke hasilnya di sini. Nah, untuk per 3 Juni ini maka ada sekitar untuk yang CPNS ada 100 ribuan yang udah beres, dan P3K guru ada 106 ribu yang tahap 1. Yang tahap 2 ada sekitar 100 ribuan dan non guru ada 11 ribuan. Masih hampir sama seperti yang kemarin. Kalau kita lihat totalnya di sini secara perbandingan ya, untuk yang per 27 Mei kemarin sama per 3 Juni ini perkembangannya gak ada yang begitu besar-besar banget ya. Mungkin yang lebih besar di sini di P3K guru tahap 2, di sini ada 1000-an. Tapi kalau dibandingkan dengan yang minggu kemarin ya sangat jauh ya. Kalau secara total minggu kemarin BKN bisa menyelesaikan 6 ribuan, di pertanggal hari ini 3 Juni hanya 1000-an aja yang bisa dituntaskan. Dan alhasil ya masih ada yang belum beres sekitar 6.405. Nah, di Instagramnya, di postingannya banyak yang komentar terkait proses lamanya BKN menetapkan NIP dan akhirnya ada jawaban. Nah, ini jawabannya. Barangkali buat teman-teman yang selalu penasaran kenapa sih BKN selalu lama kalau menetapkan gitu. Ini jawabannya langsung dari BKN official. Jadi ada yang tanya ya, semakin hari kok progres penetapan NIP semakin berkurang ya Min? Padahal sebelum-sebelumnya dalam sepekan bisa ratusan NIP yang keluar. Kok ini 2 pekan NIP yang nambah nggak nyampe 50? Ini maksudnya di informasinya kayaknya ya. Kalau secara keseluruhan sih ya nggak 50 ya, lebih dari itu kalau secara keseluruhan. Jadi kayaknya yang ditanya ini yang ada di instansinya. Dan ini jawabannya, ini jawaban yang menjawab pertanyaan teman-teman kenapa kok lama. Penetapan NIP sudah hampir selesai, jadi wajar kalau jumlah yang ditetapkan tidak sebanyak di awal-awal penetapan NIP karena tinggal menyelesaikan sisa dari usul masuk dan berkas dinyatakan lengkap. Jadi ini ya kata kuncinya, sudah hampir selesai. Jadi BKN hanya menyelesaikan usulan masuk aja yang baru dikirim dan mereka ya tinggal menetapkan yang sisa-sisa aja. Karena kalau teman-teman ngamati ya, setiap kali ada penetapan untuk usulan masuknya ini selalu berubah. Misalnya ini di CPNS di per 3 ini ada 112.018. Di kemarin 112.000 tuh, beda kan ya. Ini 112 sorry. Ini 100 dulu. Bentar. Ini 112.20 ini jadi 112. Kita lihat yang lain aja lah. Ini 169.455. Ini 169.9. Duh, kok turun? Aku kok jadi bingung. 111.745 ini. Oh, ini yang nggak naik ini 112. Kalau yang tadi 111, ini 112. Nggak ngerti ya. Intinya mungkin perubahan data ini mungkin ada yang baru masuk, ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau mungkin masih berkas tidak lengkap. Yang jelas setiap minggu pasti ada perubahan lah ya. Dan ini jawabannya. Dan terus ini tadi ada juga pertanyaan dan dijawab lagi sama BKN ya. Mana tadi? Ini. Kapan mulai diterbitkan SK-nya Kak? Kemudian jawab penetapan dan penyerahan SK CPNS atau P3K adalah kewenangan masing-masing instansi. Silakan berkoordinasi dengan instansi tempat diterima sebagai CPNS atau P3K. Jadi ini kalau teman-teman yang di BKN itu udah selesai kok kita masih belum terima gitu, terus akhirnya menyalahkan BKN, mempertanyakan BKN, mungkin itu kurang tepat karena di sini dijawab untuk penetapan dan penyerahannya itu nanti diserahkan ke masing-masing instansi yang dituju. Jadi langsung aja ke sana ya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan yang sampai detik ini masih belum dijawab karena ini juga
Masih baru-baru aja sih tanyanya, 1 jam yang lalu. Ini dari Rizka Mayangsari. Assalamualaikum Pak Bu. Perkenalkan saya Bu Rizka, salah satu CPNS USB formasi dosen. Mohon maaf sebelumnya dan mohon izin memberikan pertanyaan. Dari 7.239 usul NIP yang masuk, baru sekitar 7.125 NIP yang dikeluarkan. Masih ada 114 CPNS, termasuk saya, lingkup Kemendikbudristek yang NIP-nya belum dikeluarkan. Cuma mau minta cimimiwi itu apa, Rek? Cuma mau minta informasi. Mungkin ya, gak ngerti sih aku panjangannya. Kudet banget. Yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira ada kendala seperti apa sampai ada yang NIP-nya sudah keluar lebih dulu dan ada yang menyusul, bahkan ada yang belum keluar hingga hari ini. Saya khawatir mungkin berkas saya kurang lengkap sehingga pengusulannya diundur sementara. Beberapa hari lalu saya dapat notif WA dari Biro SDM bahwa ternyata benar asumsi saya bahwa ada berkas saya yang harus diperbaiki. Notifikasi tersebut saya dapatkan di akhir Mei, tepatnya tanggal 28 Mei 2022. Yang bikin saya sedih adalah saya merasa bahwa informasi tersebut terlalu terlambat jika dibandingkan dengan teman seangkatan saya yang sejak Februari kemarin sudah dapat notifikasi perbaikan berkas DRH. Sehingga saya beranggapan bahwa mungkin inilah alasan NIP saya belum keluar. Mohon pencerahannya Bapak Ibu, kira-kira butuh berapa lama sejak pengusulan NIP hingga NIP dikeluarkan oleh BKN. Sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf kata dan terima kasih. Jadi ini salah satu problem yang mungkin tidak hanya Bu Rizka alami ya, bisa saja dialami oleh semua teman-teman. Dan masih belum ada jawaban dari BKN juga. Ya intinya kita doakanlah semoga semua proses penetapan bisa segera lancar ya. Mudah-mudahan. Amin. Dan ya inilah hasil penetapannya untuk pertanggal 3 Juni. Nggak terlalu ada kabar baik, tapi ya setidaknya ada progres lah ya, walaupun progresnya cuman 1000-an aja, lumayan daripada nggak ada ya kan. Udah gitu aja. Terima kasih dan tetap stay semangat ya buat teman-teman yang belum dapat NIP dan mungkin udah telanjur jadi pengangguran di rumah. Tapi itu kan hanya sementara ya. Ya mungkin hanya bertahan selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, lama-lama setahun. Enggak sampai setahun lah. Kita doakan enggak sampai setahun. Ya mudah-mudahan bulan ini udah beres semuanya lah. Amin. Udah beres semuanya dan teman-teman udah mulai bisa bekerja semuanya. Thank you. Ada pertanyaan? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi yang juga mengalami hal yang sama dan sudah dapat jawabannya, bisa juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.